semangat kenusantaraan, semangat kebangsaan, kebinekaan kita. Nah, lahirlah dia yang namanya Pemirsa, hari ini saya bersama Bapak Ketut Udi Prayudi. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Ya betul ya? Oh. Hari ini kita ingin membahas ide dan gagasan yang dibuat oleh kelompok beliau. Gimana kabar Pak Yudi? baik. Baik ya, Selamat. sehat ini? Ya. Pagi ini masih pagi. Kita di sini. Pagi ya, ya. Walaupun terjemur gini kita rasanya biar COVID itu Ya. bisa cepat hilang. Berjemur, meningkatkan imun. Pak Man, meningkatkan ya. imun. Ya. Gini Pak Tut, kita sebenarnya sudah beberapa hari ini kita pantau ini ada bangunan seperti ini. Ini gagasan awalnya itu dari mana Pak Tut? Ini sebenarnya gagasan sudah sangat lama, Pak Man. Artinya sejak 2010. 11 tahun yang lalu gagasan ini muncul, ya, diinisiasi oleh Forum Alumni KMHDI. Ya, kita ingin membuat sebuah tempat sebagai tempat interaksi generasi muda Nusantara. Ya, kita kan keberagaman lembaga kami ini KMHDI ini kan berasal dari seluruh Indonesia. Jadinya kita bikin tempat wadah berhimpunnya penerus-penerus kita dari generasi muda Nusantara. Nah, itu sebenarnya gagasannya seperti itu. Mungkin gagasan ini muncul karena ada kekhawatiran apa? Ada sebenarnya ide? Karena 2010 itu hanya sebenarnya sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, berkegiatan gitu sebenarnya awalnya. Akhirnya dalam perjalanannya kita ingin sesuatu yang dalam artian punya sesuatu sentuhan yang berbeda, gitu ya, sentuhan yang berbeda dalam arti semangat kenusantaraan, semangat kebangsaan, kebinekaan kita. Nah, lahirlah dia yang namanya sebuah yayasan ya dari Forum Alumni KMHDI, dan KMHDI akhirnya kita bertemu mengkerucutlah menjadi Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan Pasraman Satya Eva Jayati. Nah, ini masih proses pembangunan nih, walaupun terlihatnya sekilas tampak jadi masih banyak konsep-konsep tentang kebangsaan yang ingin kita munculkan di tempat ini, Ki. Ya, kalau tahunnya kita lihat dari tahun sekian, kira-kira targetnya tahun berapa ini? Ya, target kita Astungkara tahun ini mudah-mudahan bisa selesai. Walaupun pandemi, kita punya semangat pantang menyerah lah, kan itu ininya, semangat 45, karena 17/8/45 itu kita jadikan simbol-simbol kebangsaan, persatuan di tempat ini. Kalau ide dan visi dan misinya? Visi dan misinya sebenarnya kita ingin mewujudkan generasi muda yang yang punya kualitas karakter yang luhur, berbudi pekerti, dengan punya kemampuan intelektual yang cukup, dengan kebinekaan dan keragaman yang terjaga. Ini sebenarnya ya visi besar kita seperti itu. Nah, terus aplikasinya, artinya penerapan di lapangan ide-ide itu seperti apa? Nah, ini kan kita membangun ya. Jadinya aplikasinya niki dalam bentuk bangunan-bangunan. Nah, yang sekarang yang barangkali menjadi background kita ini adalah Padma Candi Nusantara. Ya. Makanya namanya Nusantara. Padma, ya kita tahu itu simbol-simbol suci kita. Candi, ya kita tahu tempat-tempat suci kita. Di Bali pun banyak bentuknya candi, tempat suci. Di Jawa di banyak tempat juga candi. Termasuk juga Nusantara itu. Bagaimana kita sebagai bangsa di Indonesia yang punya konsep Nusantara. Ini baru satu. Nah, terus yang tempat kita berdiri ini adalah wantilan serbagunanya. Ya, artinya ada merah putihnya, catnya itu merah, sangat berani kita. Karena kita ingin benar-benar menunjukkan bahwa
tempat ini mewujudkan rasa cinta tanah air. Makanya di bawah itu ada bendera merah putih, simbol persatuan dan kesatuan kita. Nanti di belakang candi ini yang belum terbangun, ada yang namanya nanti Holy Wall. Holy Wall itu apa ya? Holy Wall itu dinding suci. Ya, jadinya kan sebenarnya dia kalau dilihat pagar gitu ya sebenarnya, pembatas tempat kita dengan tempat sebelah ini kan pagar. Tapi kita jadikan dia sebagai Holy Wall. Holy Wall ini kan nanti akan berisi aksara-aksara dari seluruh Nusantara dan aksara-aksara dari seluruh dunia. Contoh umpamanya kita punya yang berisi tentang kemanusiaan, cinta kasih, kasih sayang, persaudaraan. Di sana akan ada quote-quote kata-kata mutiara, baik dari kita, katakanlah yang kita kenal selama ini. Contoh umpamanya Tatomasi, kamu adalah aku adalah kamu. Wasudewa Kutumbakam, kita semua adalah bersaudara. Nah, terus kalau kita punya Sagilik, Saguluk, Sanulung, Sabayan Take, itu kan semangat menyama Braya. Nanti tulisannya dalam aksara Bali. Nah, kalau umpamanya Mahatma Gandhi punya kata-kata mutiara, quote yang juga berisikan tentang kemanusiaan, kasih sayang, beliau kan banyak punya itu kan, karena memang beliau seorang pejuang ahimsa. Nanti dia akan ada tulisannya dengan bahasa Sanskerta. Nanti umpamanya teman-teman kita, saudara kita di Jawa itu umpamanya punya mangan orang mangan yang penting ngumpul kan, semangat persaudaraan. Dia dalam aksara Jawa. Nanti ada aksara Sunda. Barangkali kalau ada filsuf Yunani, ya Sokrates atau siapa yang punya quote, nanti dia dalam bahasa Yunani atau bahasa aksara Jepang. Nanti dinding ini akan isinya aksara-aksara dari seluruh Nusantara dan seluruh dunia, berisi tentang kemanusiaan, kasih sayang, persaudaraan, cinta kasih. Nah, itu ininya. Permanen ya? Permanen, karena dia bentuknya dinding. Karena ditata itu kan? Ya, akan ditata. Ya, akan akan kita pahatkan dengan tinta emas. Itu sebagai, bisa kita lihat ininya, quote itu. Jadinya disinilah bentuk persaudaraan kita di tempat ini. Dia akan jadi destinasi. Luas seluruhnya berapa ini area? Luasan kita ini 1.390 meter persegi, hampir 14 are lah ya. Jadi ini ada 5 unit bangunan. Ya. Tadi ada Holy Wall, dinding suci gitu ya. Quote-quote tentang kemanusiaan, ada Padma Candi Nusantara, perpaduan arsitektur Jawa dan arsitektur Bali, ada naganya, ada candinya bentuk stupa. Dan ini dibangun nanti menggunakan batu dari seluruh Nusantara. Ya, ada batu Sabang, ada batu dari Bali, ada batu dari Jawa, dari Kalimantan ya. Termasuk juga batu dari Papua, batu Siklop, batu Pancawarna Sabang, batu Ulin Kalimantan, Sojol Sulawesi. Nah, ini yang akan di candi ini. Dan termasuk juga kita ingin simbolkan keagungan ya, keagungan Nusantara, kemakmuran Nusantara, kesuburan Nusantara dengan nanti candi ini nanti ketika kita pasti kan ada yang namanya mendem dasar sama mendem pedagingan. Itu batu gunung berapi dari seluruh Nusantara. Nah, itu yang dipakai. Batu gunung berapi ada Semeru, Bromo, Gunung Agung, Gunung Batur. Nah, itu yang tentang Padma Candi kita. Nah, sekarang Niki ada bangunan kita ini berlantai 4 ini sebenarnya. Kita sekarang di lantai 2 ini. Di lantai 2 ya. Ya, ada 2 lantai lagi di atas, nanti kita lihat. Di sinilah tempat berkreativitasnya anak-anak muda dari seluruh Nusantara di tempat ini. Ya, ada wantilan serbaguna, nanti kita barangkali bisa lihat-lihat ya. Ada perpustakaan di lantai 2 ini, perpustakaan. Lantai 3 ada co-working space, ruang pertemuan dan sebagainya, ruang kerja. Nanti di sebelah barat ada asrama, ya, asrama putra dan asrama putri, tempat mahasiswa dari seluruh Indonesia yang sedang studi di Bali. Ada mahasiswa dari Bali, ada mahasiswa dari Jawa, dari Dayak, dari Toraja, dari Maluku. Nah, silahkan dia tinggal di sini, berinteraksi satu dengan yang lain, dengan adat istiadat budaya masing-masing. Kan masing-masing punya budaya. Mereka berinteraksi di sini. Ya, kalau dalam konsep
Bali, Hindu Bali itu kan ada Utama Mandala, Ya. kan gitu ya. Ya. Utama, Madya dan Nista kan gitu. Ya, ya. Ini kan mengacu kepada itu juga kan. Ya, kita coba buat seperti itu, walaupun dengan lahan yang terbatas. Jadinya Padma Candi ini dengan luasan 16 kali 10 meter itu adalah sebagai utama mandalanya, ya tempat beraktivitas, kegiatan-kegiatan spiritual, keagamaan, persembahyangan. Nah, di sini di bawah kita ini, di depan kita kurang lebih ini jaraknya adalah 15 meter. Ini sebagai madya mandalanya. Nanti apa di sini? Di sini nanti bisa jadi tempat kita meditasi, latihan meditasi, kita latihan yoga, tempat kreativitas anak-anak latihan menari Bali barangkali, termasuk juga menari daerah-daerah yang lain sebagai bentuk pengayaan budaya Nusantara. Nah, disinilah dia madya mandalanya. Nah, di tempat kita berdiri dan seterusnya, ini sebagai jaba sisinya lah, ya tempat kita belajar, tempat kita berinteraksi sosial, bikin seminar, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, di sini tempatnya. Kita mencoba membuat konsep ini sebagai Trimandala dengan segala kesederhanaannya. Kita coba juga fungsikan masing-masing. Berarti yang paling luas nanti kan bagian Nista kan? Ya, karena dia ada asrama, ya tempat tinggal, ada tempat pertemuan. Nah, inilah ini yang lebih. Karena kesehariannya kan tentunya akan banyak. Ini kan namanya juga asram. Ya, asram. Pesraman Satyam Eva Jayanti. Ya, asram tempat ini kita gunakan namanya karena kita di Bali namanya kita pesraman. Ya, sebenarnya kan konsep pesraman kan asrama sebenarnya, tempat kita belajar, ya mengembangkan jati diri kita. Ini disinilah kita coba gagas. Ini sebenarnya dengan segala keterbatasan kekurangan kita. Kali ini anak-anak muda yang mencoba menggagas dengan konsep kekinian tentunya. Kalau bayangan kita tentang pesraman gitu kan, itu umumnya kan di daerah yang terpencil, di kaki gunung, kehidupan para yogi, kan begitu ini. Ini pesramannya anak muda lah ya. Nah, pesraman kan sudah merambah ke daerah betul, kota. ya. Sekarang kan Kita mencoba mindsetnya kita coba rubah bahwa pesraman itu tidak hanya seperti mindset kita zaman dulu lah ya. Sekarang ini sudah kita bikin milenial lah. Coba dengan segala teknologi yang kita ingin kembangkan. Ya. Artinya kita kan ini kan tidak terbatas pada anak karena namanya rumah kebangsaan dan kebinekaan, tidak terbatas pada kalangan tertentu saja kan gitu. Betul. Ini secara umum untuk anak-anak bangsa Indonesia kan gitu. Betul. Ya. Tapi gini Pak Ide, kita harus melihat ini ruangan-ruangan yang dijelaskan itu biar jelas gambarannya seperti apa dan peruntukannya seperti apa. Iya. Lebih baik kita jalan-jalan. Oke, siap. Ayo kita jalan-jalan, let's go. Siap. Pemirsa, kali ini saya bersama Pak Ketut di lantai 4. Ya berarti ya? Di rooftop ini. Bisa dijelaskan Pak Ketut, apa ini fungsi-fungsi? Ini tempat lantai 4 ini difungsikan banyak hal Pak Man. Jadinya nanti Asungkara di sini karena kita menganut konsep eco dan green building, ya jadi di gedung ini tidak ada unsur kayu satupun. Di gedung ini, ya, tidak ada kayu, tidak ada penebangan pohon untuk pembangunan gedung ini, baik kusen, daun pintu, jendela dan lain sebagainya. Termasuk atap ini dia tanpa penggunaan kayu. Nah di sini nanti kita akan pasang solar panel, ya tenaga listrik tenaga surya, energi terbarukan. Nah di sini juga akan ada anak-anak kita yang tinggal nanti di asrama ini untuk dia berkebun hidroponik. Ya, di sekeliling ini kita akan buat hidroponik, sayur-sayuran, buah-buahan, sehingga mereka bisa makanan sehari-hari itu bisa dikonsumsi dari hidroponik yang ada gitu ya ini di sini. Nah termasuk di daerah ini rencananya juga akan ada tenaga bayu, tenaga angin. Artinya kalau siang ini sudah mulai nih ya hangat ya, jadinya matahari sudah sangat bagus sekali. Kita gunakan ketika siang sore hari kita beraktivitas,
maka listrik akan menggunakan tenaga matahari. Ketika malam tidak ada matahari, maka kita akan menggunakan tenaga bayu, tenaga angin. Nah, sehingga dia bisa hemat energi dan penggunaan energi terbarukan. Nah, kalau yang ini ya, yang ini penangkal petir kita ya. Itu untuk menaungi area sekitar kita. Karena di sebelah ini banyak sawah, anak-anak kecil itu sering sekali bermain di sawah gitu ya. Ini akan bisa melindungi anak-anak yang bermain. Walaupun itu bukan areal kita, tetapi kita tetap jaga lingkungan kita. Nah, inilah yang kita ini. Nah, dari sini bisa terlihat pemandangan yang indah. Ada Garuda Wisnu Kencana itu terlihat di sana. Sebelah selatan ya, kita menghadap ke selatan. Sebelah selatan ini ya, selatan. Nanti kalau kondisi sudah normal, kita akan melihat naik turunnya pesawat di Bandara Ngurah Rai sangat jelas dari rooftop ini ya. Nah, kalau sekarang ini terlihat itu Pulau Nusa Penida ya, dengan karang putihnya terlihat dari sini di sebelah timur. Nah, ini yang nanti mudah-mudahan ini juga bisa di tempat meditasi kita di sini, karena kita akan bisa melihat alam kita di sini. Kalau arah barat itu kan nanti ada matahari juga kelihatan gitu. Ya, kalau sore hari sunset terlihat dari sini. Ya, kira-kira jam 6 lebih itu kita bisa melihat sunset di arah barat. Nah, ini karena masih pembangunan, memang belum belum semuanya terwujud, apalagi ini ada pandemi agak melambat, tapi kita tetap nah, untuk airnya gimana, pembangunan. Ya. Airnya dari mana nih sumber airnya? Kalau sumber air ini dari air bawah tanah. Air bawah ya, tanah. tetapi kita tampung lagi nih. Kalau kita lihat ini ada penampungan air, sehingga air itu tidak terbuang, Pak Man. Artinya diolah kita, lagi. Kita air ini kalau air hujan kita tampung dia di sumur resapan, ya, sehingga dia bisa meresap ke dalam tanah dan sehingga kita gunakan kembali. Tetapi kalau air kita masak, kita kamar mandi, itu ada instalasi pengolahan air limbah. Ya, ini kita bisa manfaatkan lah, kita olah kembali itu ininya. Oke, kita lanjut ke lantai 3 ya, Pak? Ya, lantai 3. Ayo. Sekarang kita sudah berada di lantai 3. Ya, lantai 3. Ini co-working space kita. Maksudnya apa itu? Co-working space itu tempat untuk pertemuan, berbagi tempat lah ya, tempat bekerja untuk anak-anak kita di sini. Di sini mereka bisa, kalau yang mau mengerjakan tugas ada ruangannya. Kalau ada yang mau rapat kapasitas 25 orang, ada rapat kecil kapasitas 10 orang, ada. Ya, ini yang kita. Ada nama ruangannya, Pak? Ya, setiap ruangan di Rumah Kebangsaan ini ada namanya sendiri-sendiri. Ya, kita namakan itu nama-nama pahlawan. Nama pahlawan. Supaya kita bisa mengikuti jejak para pahlawan kita, hal-hal yang bisa kita teladani dari pahlawan kita. Ya, kalau kita lihat ini warna plafonnya ini beda-beda dia. Ini. Beraneka warna. Maksudnya ini apa? Kenapa kita buat beraneka warna? Karena Indonesia itu didirikan atas dasar keberagaman. Ya, ada orang Bali yang ikut membangun bangsa ini, ada saudara kita dari Papua, ada saudara kita dari Jawa, dari Aceh dan lain sebagainya. Makanya kita buat warna plafon itu berbeda-beda ya, untuk mewujudkan rasa kebinekaan kita, menghargai satu dengan yang lain. Nah, itu kalau ruangan rapat ini namanya apa? Enggak, belum. Kalau setiap ruangan ini ada namanya. Nah, ini apa ini? Gus Dur. Ya, Gus Dur ini kan pahlawan pluralisme ya. Jadinya di sini ya Gus Dur. Dan ini kita bisa berdiskusi, berdialog. Ya, ini kapasitasnya barangkali
lebih dari 20 orang kita bisa di sini untuk apa namanya berkegiatan gitu ya. Ini plafon warna ya, hijau. itu ininya ya. Sebelahnya lagi pada sebelahnya. Ya. Ini sebelah kiri kita atau ini, sebelah utaranya. Ini tempat anak-anak kerja. Jadi kalau mereka bikin tugas kampus gitu ya, mereka bisa di sini apa namanya. Nah ini rencana ruangan untuk tempat-tempat laptop. Gitu ya, jadi setiap meja kita isikan colokan supaya mereka bisa nyaman untuk bekerja gitu ya. Ini pahlawan dari Sulawesi. Mereka kelahiran dari Sulawesi Utara. Ini pahlawannya namanya John Lee Cheng Juan, seorang Tionghoa yang berjuang menyelundupkan senjata untuk pejuang Muslim di Aceh. Ini kan bentuk sesuatu yang kita perlu ikuti. Ya, artinya orang Tionghoa turut berjuang kepada saudara-saudaranya Muslim di Aceh. Ini perlu kita teladani di Nusantara ini. Makanya kita meneladani itu, kita namakan ruangan ini John Lee. John Lee. Ya. Lanjut kita ke ruangan yang ada di sebelah kanan paling ujung. Paling ujung ini. Ya, ini paling selatan, timur. Ya, ya paling timur sebelah ujung. Nah, ini apa namanya? Nama ruangannya Pahlawan Christina Marta Tiahau, warnanya pink, perempuan kan identik dengan pink ya ininya, pink, apa namanya, artinya kita ingin memberikan pesan bahwa jadi pejuang tidak harus sudah berusia lanjut dan lain sebagainya. Christina Marta Tiahau ini meninggal di usia 17 tahun, ya berjuang artinya begitu belia ikut dalam usia belia, orang tuanya berjuang ya. Ini kita ingin memberikan pesan kepada adik-adik kita bahwa jadi pahlawan nggak harus tua dulu ya, tapi dari muda kita udah bisa melakukan hal-hal yang positif. Nah, kalau ini paling timur juga, ini nama ruangannya Francasiepo. Ini adalah pahlawan dari Papua ya, dari Papua. Dan ini nama catnya ini Golden Dome. Golden Dome itu kan kubah emas. Indonesianya kan kubah emas. Dan kebetulan di Papua ada Freeport, tambang emas. Cocok sekali dengan apa namanya Francasiepo, pembebasan Irian Barat, pahlawan dari Papua. Kebetulan ini tempat paling timur, ini Papua, ini dari Maluku, pahlawan dari Maluku, pahlawan dari apa namanya Sulawesi. Di bawah banyak lagi nama-nama. Kalau total warna ini, warna gedung yang cat luarnya ini? Cat luar kita ini nanti kita lihat itu merah putih. Merah putih. Ya, maknanya adalah Indonesia, merah putih kan Indonesia nih, lambang bendera kita. Berarti ini antara lantai 3 merah dulu. Lantai 3 merah, lantai 2-nya putih, lantai 1-nya hitam. Hitam ya. Ya, artinya narasinya Indonesia di tanah Nusantara, merah putih di tanah Nusantara. Nah, itu ininya apa namanya? Kalau dalam konsep Bali kan Tridatu juga ya, Tridatu. Masuk. Ya. Nah, ini kita ke dapur ya, ada dapur, ada ini. Ini ada dapur di ruangan lantai 3, ada dapur, termasuk juga kamar mandi ya. Ya, kamar mandi. Nah, ini dapur kita ya. Dapur itu kan api, ya lambang Brahma itu kan merah. Jadi kita buat ini merah, ya sebagai bentuk hemat energi. Ini kompornya ini kompor listrik. Oh iya. Ya sehingga tidak ada apa namanya polusi atas pembakaran asap dan lain sebagainya. Ini kompor listrik sehingga dia apa namanya tidak ada polusi. Nah, kita juga ingatkan kepada kita semua nih, ya kalau kita sedang mencuci, saat kita lagi nyabun, ini matikan air saat menyabun, water saving, menghemat air. Nah, jadi kita ngingetin gitu kan. Biasanya kita nyuci pasti airnya ngalir terus, kita nyuci ini kan terbuang. Nah, kita
ingatkan saat mencuci, menyabun itu ininya dimatikan. Ini juga ini salah satu contoh penggunaan instalasi pengolahan air limbah kita, ya. Ini. Nah ini kalau konsep di kita, kenapa kita banyak ruangan-ruangan ruangan ini banyak yang terbuka, karena sampai sore hari itu tidak boleh ada lampu yang menyala. Ya kita benar-benar hemat energi. Ya jadinya kita listrik tidak ada menyala di ini. Nah, ini toilet kita ini ada penggunaan instalasi pengolahan air limbah, ya. Nah ini untuk air bersih, ini untuk air limbah. Jadi kita untuk flushing nantinya akan menggunakan air limbah. Ya, umpamanya kita mandi, kita masak dan lain sebagainya, itu akan kita olah lagi airnya, ya, untuk ini untuk kita manfaatkan untuk menyiram, untuk flushing dan lain sebagainya. Ini artinya sengaja kita buat ruangan ini terbuka supaya sinar itu cukup, tidak ada AC di ruangan ini. Jadi ruangan ini semua tanpa AC? Semua tanpa AC. Ruangan ini semua tanpa AC karena dia bukaannya kita lihat kan lebar-lebar, kaca terang, nggak ada ini. Ya inilah co-working space kita. Siapa saja bisa memanfaatkan sepanjang kosong. Dan kita juga ingin melatih kedisiplinan adik-adik kita. Contoh umpamanya sering kali ngadain rapat umpamanya jam 10, mulainya jam 12 gitu kan, ngaret. Jadi sekarang kita booking dia. Rapat jam sekian sampai jam sekian dia tentukan. Karena berikutnya ada orang lagi yang rapat. Jadi kalau dia molor, dia harus selesai di jam itu karena ada orang lain yang pakai. Nah, ini kita ingin melatih ini kita ya. Sekarang kita ke lantai 2 ya. Oke, lanjut ke lantai 2. Ini lantai 2. Lantai 2 ini kita fokuskan untuk perpustakaan, ya. Ini lantai 2 namanya Bung Hatta Anacaraka, ya. Artinya salah satu founding father kita, Bung Karno Bung Hatta. Bung Hatta kita dedikasikan sebagai nama ruang perpustakaan, Bung Hatta Anacaraka, karena beliau kita ketahui ya kutu buku, senang membaca buku, ini perpustakaan kita ya. Nanti di sini karena ini masih proses, ya kita butuh cukup banyak dana. Ini masih belum tersedia ini rak-rak buku dan buku-bukunya di sini. Nah ya. Kalau dari warnanya, ini warna awan ini, ya warna ini warna awan sehingga kesannya dia membaca di ruang terbuka. Ya, jadinya ini kan kebetulan nyambung antara langit di luar, ini gitu, awan dengan langit di sebelahnya. Jadinya harapan kita dia tidak merasa berada dalam ruangan dia untuk ini ya. Mungkin perlu lukisan dikit. Ya, nanti ini memang ini nanti akan ada lukisan awan. Ya. Ini kan sekali lagi karena ini masih proses, ini belum ya, ini ada kabel-kabel, nanti ini perpustakaan digital. Ada beberapa komputer, jadi dia bisa mendownload ya. Di sini juga kita buatkan seperti ruang telekonferensi. Kita siapkan sudah colokan-colokannya, jadi situ TV layar lebar. Di sini kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan. Ini unsur 45-nya ini. Oh, tangganya ini? Ini lebarnya 45 nih. Oh, ini 45 ya. Kalau umumnya tangga kan 30 ya. 30. Kenapa kita bikin 45? Sebagai simbol melangkah dengan semangat 45. Oh, gitu. Ya, ini. Ya. Kalau nggak percaya kita bisa ukur ini. Berarti setiap kita melangkah harus semangatnya 45 ya, semangat gitu 45. Ya. Ya, penuh optimisme, penuh semangat. Nah, ini 45. Jadinya simbol-simbol 17, 8, 45 kita coba aplikasikan di sini. Ya. Oke, kemana lagi kita lanjutnya? Habis ini kita ke. Nah, ini kita ada masih di lantai 2. Itu kita ada namanya beranda. Ya, beranda Cilik Riwut. Ya. Nanti di sini beranda Cilik Riwut, di sini akan ada ya tempat kita diskusi, tempat ngobrol. Kalau di Istana Bogor itu kan ada namanya
veranda talk, ya, beranda tempat presiden menerima tamu-tamu negara yang katakanlah punya kedekatan dengan negara gitu kan ini ya. Dia Tapi diterima kalau di sana. Kalau di sini ini kan seperti ini apa namanya Kalimantan ya. Oh ya, ini Ukiran Dayak ya, Ukiran Dayak. Ini Indonesia kan ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Nah, ini kebetulan kita punya sawah kita ini anggap saja ini sawah kita. Kita melihat Indonesia dari Kalimantan. Kira-kira begitu nih. Makanya nama pahlawannya di sini ruangan ini. Oh, ini ada nama pahlawannya. Ada nama ya, Cilik Riwut. Cilik Riwut kan pahlawan dari Dayak Kalimantan. Nah, inilah dia. Di sini juga ada satu lagi tempat ya. Ini pahlawan dari Bali. Ide Dewa Istikania. Ini namanya yang dari Kelungkung ya. Ya. Tabanan kan ada juga. Ya, ada juga pahlawan perempuan dari Tabanan. Jadinya di sini tempat kita menerima tamu. Seandainya kalau kita ada kegiatan, tamunya sudah datang, pembicaraan sudah datang, pesertanya belum kumpul semua. Nah, di sini kita jamu sambil melihat sawah, kita bisa berdialog dengan apa namanya narasumber kita ya. Nah, di sini kita bisa sambil menunggu acara dimulai, kita bisa ngopi sambil melihat sawah. Tapi kan sewaktu-waktu aja ya. Ya, sewaktu-waktu. Ya kalau ada setiap hari itu misalnya manfaat ruang ini kan bisa bisa dimanfaatkan untuk kita rapat kecil ya, pokoknya 5 orang bisa kita rapat di sini. Satu ya. Satu. Ya. Tapi sebelum itu di sini ada yang namanya history wall. Ini kan belum kita chat ini ya. Ini rencana seperti apa ini? History wall itu adalah mereka yang berkontribusi terhadap pembangunan rumah kebangsaan ini. Namanya akan kita tulis di sini. Ya. Berkontribusi tidak harus dalam bentuk uang, barang, tapi ide, gagasan, pemikiran. Nah, kita tulis di sini. Termasuk adik-adik kita bantu bawa proposal ke kantor gubernur, ke kantor wali kota, namanya juga ada di sini. Pahlawan juga kan? Ya, pahlawan juga. Sekecil apapun kita harus hargai. Tapi bentuknya nanti ditulis. Ya, tulis ya. Ya, tulis. Ini sudah cukup banyak yang berkontribusi, lebih dari 1.000 orang ya yang berkontribusi terhadap pembangunan ini. Karena itu kita namakan di sini ini rumah gotong royong. Rumah gotong royong. Ya, karena dibangun berdasarkan gotong royong. Oke, sekarang kita sudah berada di lantai 1. Sekarang ini tempat kita berdiri namanya Wantilan ini, Bung Karno Mahasabha. Ya, ini paling luas ya, salah satu pendiri bangsa Bung Karno. Ya, kita dedikasikan sebagai ruangan ini Bung Karno Mahasabha. Tempat kita melakukan seminar, diskusi, pelatihan di sini. Ya. Ini yang sedang dibangun ini adalah sumur resapan, ya. Kita di sini tidak ada got, ya. Jadinya ini terlihat ya, pipa-pipa ini adalah menyalurkan air dari tempat kita di atas lantai 4, dicalurkan oleh pipa-pipa. Semua air hujan itu akan masuk ke dalam sumur resapan ini. Ya. Sehingga tidak ada air yang terbuang. Selama ini kan air bawah tanah itu dipompa semua, pembangunan perumahan itu terbuang, jadinya begitu, kan? Diambil, habis itu semua tanahnya itu dipaping, dibeton, batu sikat, jalan di aspal, dibeton, masuk ke got, habis itu ke sungai, ke laut. Nggak ada air yang masuk ke dalam tanah. Nah, di sini kita dedikasikan bahwa air itu kita kembalikan, dia resapkan ke dalam tanah, sehingga nanti akan kita ambil manfaatkan lagi. Biopori. Nah, ini sumur resapan. Nanti untuk yang biopori ya juga untuk sampah organik dan juga dia untuk resapan air. Tapi ini yang kapasitasnya lebih besar, ini adalah sumur resapan, ada beberapa kita bikin. Sehingga tidak ada air yang terbuang di rumah kebangsaan ini. Jadinya konsep kita menabung air gitu ya kan. Jadinya tidak hanya air itu dieksploitasi, tapi habis itu terbuang percuma. Ya, ini rencana nih diwarnai hitam semua. Ya, ini kalau tadi kan dia merah putih, ini yang hitam. Nah, ini
tanah Nusantara lah ya, hitam kita simbolisasi sebagai tanah itu Indonesia di tanah Nusantara, kira-kira gitu ininya. Ini kan tidak di tembok Pak ya? Ini enggak, sehingga kita bisa terbuka, bisa menghirup udara segar ya. Ini walaupun sebenarnya dibuatnya berapa tahun lalu sebelum Covid, tapi memang kita konsepnya udara mengalir di sini. Sirkulasi itu ya. Sirkulasi itu benar-benar. Tadi kita lihat di lantai 2, di lantai 3, itu semua ruangannya bukaan lebar kan, sehingga tidak menggunakan AC, tapi tetap sirkulasi udara berjalan baik. Ya. Nah ini kan ada sawah, kemudian ini ada jedanya kan nanti ini. Ya nanti dia ada pagar, tetapi dia bisa melihat keluar. Jadi tidak pagar tembok, dia tidak pagar tembok, tapi pagar yang bisa pagar jeruji yang kita bisa ada interaksi dengan interaksi alam dengan lagi alam, kan gitu ya. Interaksi dengan alam. Oke, sekarang kita ke paling ujung ini, Ya. bangunan paling ujung timur. Ini candi. Ya. Ini kita namakan Padma Candi Nusantara ya. Ini candi. Nah ini ada lukisannya apa nih kira-kira? Ya ini kalau lukisannya paling ada Trimurti ya, ya dewa-dewa apa namanya kita umat Hindu ya. Jadinya paling utara ini Dewa Wisnu, nanti di sebelah selatan itu Dewa Brahma, di tengah Dewa Siwa. Inilah Padma Candi Nusantara kita. Kenapa pemilihannya candi kan itu pertanyaannya? Ya, ini konsep sebenarnya akulturasi budaya saja sebenarnya ya. Artinya ini dibuat berdasarkan seminar, tidak hanya serta-merta ujuk-ujuk satu hal yang soleh lah gitu, ngae-ngae gitu kan ininya, termasuk sesuatu hal yang nyeleneh, enggak. Ini kita berdasarkan seminar. Seminar itu mengundang Sulingge, seminar itu mengundang PHDI, seminar itu juga mengundang dari Dinas Kebudayaan. Nah, itu kita mewujudkan kenusantaraan itu seperti apa. Nah, salah satunya bentuknya adalah tempat suci itu Padma Candi Nusantara yang kita namakan. Ini sebenarnya cara sembahyangnya biasa, Mepujo Trisanya, Panca Sembah, biasa dia ngaturang canang sehari-hari biasa. Hanya saja barangkali dari sisi bangunannya itu kita mencoba melakukan sesuatu hal yang ingin mewujudkan bahwa inilah Nusantara. Ya, inilah Nusantara, perpaduan ini ada naganya, arsitektur Bali ini kan naga ini kan. Nah, terus arsitektur Jawanya ini candi. Ini tidak seperti yang orang barangkali persepsikan ini kuil sampradaya, tidak. Ini hanya bentuk daripada bagaimana kita mewujudkan bahwa Nusantara dalam bentuk bangunannya Nusantara, dalam bentuk arsitekturnya juga Nusantara. Tapi juga bahan-bahan kan? Ya. Ini kalau dari sisi bahan-bahan, hanya ini yang menggunakan kayu. Ya, hanya ini yang menggunakan kayu karena dia harus ada pintunya kayu. Tetapi kayu itu sudah bersertifikat. Bersertifikat dalam artian tidak illegal logging. Ya, ini ada kayu ini ada sertifikatnya bahwa dia ditebang secara sah. Ya, ini hanya ini. Kalau di tempat yang lain, kalau kita lihat bangunan itu tidak ada unsur kayunya, nggak ada. Ya, ininya. Nah, makanya nih ada merah putih. Jadinya kita ingin jati diri kita ini, ya, jati diri kita di sini ini kan religius. Jadinya kita pagi sore kita sembahyang Trisanya, Panca Sembah gitu kan ininya. Terus ya sama juga dia metirte, mebije gitu kan, dengan barangkali canang sari ininya. Nah, setelah mereka bersembahyang, nunas tirte, mebije, mau beraktivitas ke kampus, dia cium bendera merah putih. Ya. Bentuk kecintaan akan Indonesia gitu. Kalau dia cinta akan Indonesia, dia akan merawat dan menjaga Indonesia. Ini konsepnya kita ingin, karena
jangan hanya namanya saja Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan, tapi aktivitasnya nggak ada yang mewujudkan nasionalisme, religius. Jadinya anak-anak bangun pagi, mereka latihan yoga, mereka meditasi, mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari, bersih-bersih dan lain sebagainya. Disinilah di asrama ini kita melatih anak-anak itu disiplin. Disiplin bangun pagi kan paling susah sekarang anak-anak zaman sekarang ini kan. Apalagi disiplin untuk katakanlah bersih-bersih, bersihkan tempat tidur, itu kan sesuatu hal yang sederhana yang kita ingin tanamkan di sini, di Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Termasuk salah satunya mereka ini cinta tanah air. Termasuk juga lingkungan hidup lah. Ini benar-benar kita akan jaga. Ini masih belum selesai, di dalam juga masih belum selesai. Tapi nanti kan ada apa? Pancadatu. Oh iya, ya, artinya sama. Jadinya seperti pembangunan tempat suci di Bali, ada mendem dasar, ada mendem pedagingan dengan Pancadatunya. Ya dia menggunakan konsep-konsep tradisi Hindu di Bali lah. Nah, termasuk nanti di sini pembangunannya ini menggunakan batu-batu dari seluruh Nusantara, karena konsepnya sudah Nusantara. Di sini menggunakan batu Nusantara dan batu gunung berapi dari seluruh Nusantara. Ya. Kenapa batu gunung berapi? Tadi kita sudah jelaskan, lambang keagungan, spiritual, kesuburan dan kemakmuran. Nah, kalau kita lihat ini gedung ini, ya inilah dia merah putih hitam ya. Ini dia ininya. Ya. Ini konsep tridatunya, ini konsep merah putih, sehingga ketika kita sudah berani memunculkan warna ini merah putih, maka aktivitas kita ini tidak lagi kesukuan, kedaerahan, tapi persaudaraan kita dari sini harus kita aplikasikan di sini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya di sini penuh 3 stansa. Indonesia Raya itu yang sekarang ini adalah berdasarkan undang-undang bendera bahasa dan lagu kebangsaan, itu kan yang utuhnya itu kan 3 stansa. Kita nyanyikan secara utuh lagu kebangsaan itu di sini 3 stansa. Jadinya barangkali spirit kebangsaan akan lebih muncul bagi generasi-generasi muda kita. Nah, ini yang kita akan coba konsepkan. Nah, di belakang ini yang nanti akan ada Holy Wall. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bisa sajikan ini dalam konsep pembangunan kita, ini bisa memberikan informasi kepada publik. Sebenarnya tempat ini menjadi destinasi kebangsaan, dan destinasi persatuan kita, keberagaman kita. Disinilah tempatnya. Dengan segala sesuatu yang berbeda barangkali, kita hanya ingin menyampaikan bahwa di tempat ini persaudaraan akan kita tumbuhkan, rasa kebangsaan akan kita tumbuhkan. Kita lihat ini masih sedang pembangunan, pengerjaan ya. Walaupun kita di tengah pandemi, kita tidak mau berhenti, kita tidak mau kalah oleh COVID. Jadinya kita tetap berjalan ya, walaupun dengan secara perlahan tapi pasti. Nah, kita mencoba melonsing yang namanya gerakan gotong royong kebangsaan. Ya, artinya mewujudkan rasa kebangsaan, mewujudkan rasa persatuan, mewujudkan persaudaraan, tidak hanya oleh kami saja. Ini kewajiban kita bersama. Nah, kita launching gerakan gotong royong kebangsaan. Kita mencetak dan membuat donasi, kupon undian berhadiah, membangun rumah kebangsaan, hadiahnya sebuah rumah. Ya, artinya kita juga ingin wujudkan kepada publik, kepada masyarakat, kita sungguh-sungguh untuk mewujudkan rasa kebangsaan kita, menjaga persaudaraan di antara katakanlah kita sebagai warga Indonesia, dengan melakukan gerakan gotong royong kebangsaan, dengan gerakan kupon undian berhadiah. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa mendapatkan partisipasi dari semua pihak, dan kita bisa melanjutkan. Kita tidak mau berhenti, kita berkomitmen tetap menuntaskan rumah kebangsaan. Di sebelah sana lagi ada asrama putra dan putri yang kita akan bangun. Di depan ada rumah kreatif yang juga akan kita bangun. Ini membutuhkan biaya.
kita hanya punya komitmen dan semangat. Ya, kita mengajak semua pihak untuk komponen masyarakat kan berpartisipasi. Bagi mereka yang mampu, mari kita berkarma untuk keindonesiaan kita, untuk kebangsaan kita. Ya. Donasinya dari mana? Donasinya dari mana-mana ini, ya, dengan berbagai ini. Artinya ada yang nyumbang pasir 1 truk, ada yang nyumbang semen 10 sak, ada yang nyumbang kayu, nyumbang batako, ini semua. Termasuk para seniman, dia menyumbangkan suaranya. Ada yang pelukis nyumbang lukisannya. Lebih dari 1.000 orang yang sudah turut berdonasi. Tetapi kita masih butuh banyak donasi yang lain untuk kita tuntaskan. Karena kita punya idealisme. Walaupun kita di tengah pandemi COVID, harusnya di tempat yang lain barangkali berhenti, tapi kita komitmen tetap tuntaskan tanpa menurunkan kualitas. Ya, artinya tadinya harusnya bisa kita buat lantai 2 saja, tapi kita tetap lanjut lantai 4. Ya, harusnya ini bisa yang kecil saja, ini tingginya 9,45 meter. Ya, artinya 45 wujud 9,845. Ya, tingginya 9 angka tertinggi. Ya, 9 45 9 18 jumlahnya 9. Ini juga tetap juga angka 9 itu kita sebagai simbol tertinggi Dewa Tenawa Sangga. Kita coba munculkan di sini. Kira-kira begitu. Oh, gitu. Ya. Pemirsa, demikian tadi obrolan kita bersama Bapak Ketut Prayudi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari organisasi atau yayasan yang beliau pimpin untuk mewujudkan rumah kebangsaan ini segera bisa terrealisasi. Tentunya ini kami harapkan juga partisipasi dari masyarakat yang ada di seluruh Indonesia untuk dapat mewujudkan impian dari kami yang berada di Bali. Terima kasih.